Ya, pemirsa, pemerintah telah memberikan lampu hijau bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola kawasan pertambangan dan pemberian izin tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam belai terbaru ini, pemerintah telah menambahkan pasal 83A di antara pasal 83 dan 84 yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. WIUPK yang dimaksud dalam belait yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2024 ini adalah wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Selain itu, IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Badan usaha milik ormas keagamaan juga dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan atau afiliasinya. Adapun masa penawaran WIUPK dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, polemik pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan sudah hadir bersama saya di studio eksternal Bapak Resvani. Beliau adalah Sekretaris Umum Himpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi nih. Halo Pak Resvani, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi Mas. Kita akan berbincang terkait dengan WIUPK dan ini kita sudah tersambung juga nih melalui Zoom ya. Kita akan coba sapa dulu dengan Pak Komaydi. Halo, selamat pagi Mas Komaydi. Pagi Mas Resvani, selamat pagi. Selamat pagi Mas Komaydi. Ya, Mas Komaydi ini adalah Direktur Eksekutif Reform Miner Institute. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Mas Komaydi, ini langsung saja nih kita akan membahas ini hal yang cukup hangat begitu ya belakangan ini dibahas begitu. Kalau Anda melihat bagaimana sih dengan langkah pemerintah begitu, sudah ada PP begitu payung hukumnya nomor 25 tahun 2024 yang memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK di Indonesia. Nah, Anda melihat bagaimana nih Reform Miner Institute menyikapi kondisi ini? Baik Mas Bas. Regulasinya kan sudah terbit ya Mas. Saya kira keputusan sudah diambil oleh pemerintah begitu. Mau tidak mau sebagai bangsa begitu, sebagai bagian dari warga negara, kita semua tentu menghormati begitu. Tentu ada beberapa hal kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah karena ini kan tentu ada biaya dan manfaat di dalam implementasinya. Kalau lihat ketentuannya kan ini ditawarkan ya, nantinya kan tidak secara otomatis, tentu ada mekanisme secara teknis dan bisnis. Yang pertama, yang kedua aspek ekonomi sosialnya saya kira yang perlu diantisipasi ya Mas. Yang pertama ekonominya mungkin yang perlu diantisipasi. Yang pertama adalah ini kan bekas yang sudah ditinggalkan dalam artian memang wilayah kerja bukan baru begitu Mas. Nah ini yang perlu diidentifikasi mungkin secara keekonomian proyeknya masih masuk atau tidak. Jangan sampai kemudian nanti malah menjadi beban bagi teman-teman yang mendapatkan wilayah kerja yang bersangkutan begitu. Termasuk dalam hal ini kan khususnya yang kita bahas adalah ormas begitu. Jangan sampai kemudian malah jadi beban tambahan bagi mereka begitu. Tapi yang sederhana sebetulnya apapun itu urusan itu sebaiknya diserahkan pada ahlinya ya Mas. Jadi saya kira pesan kalau kami kebetulan di Muslim begitu, kalau di dalam seruan dalam Quran dan hadis itu memang disarankan untuk menyerahkan segala sesuatu supaya optimal itu pada ahlinya. Jadi kalau dokter ya, kalau orang sakit ya perginya ke dokter begitu ya, bukan ke tukang las atau apa. Baik. Jadi analoginya demikian gitu Mas. Itu dari aspek ekonominya. Jadi kalau diserahkan ke ahlinya tentu akan optimal. Tapi yang mengkhawatirkan adalah dari aspek sosialnya ya Mas, sosial masyarakat. Karena kan ini diserahkan pada ormas dan ormasnya kan tentu tidak satu. Yang dikhawatirkan kalau ada gesekan horizontal ini yang perlu diantisipasi saya kira jauh-jauh sebelumnya. Karena nanti kalau misalkan ada ormas A yang diberikan, B juga
diberikan, tetapi ada C, D, E, F, G dan seterusnya yang mungkin juga mereka merasa berhak, tetapi kan wilayahnya terbatas nih Mas. Nah, Oke. jangan sampai ini terjadi juga gesekan. Apalagi nanti kalau ormas-ormas di daerah penghasil tetapi nggak dapat. Nah, ini yang masalah sosialnya yang saya kira lebih perlu diantisipasi karena potensi gesekan horizontalnya cukup besar begitu. Tapi kalau masalah Oke. teknis bisnisnya tentu Mas Reswani jauh lebih paham kira-kira Iya, iya. ya di tambang itu ngurusnya seperti apa. Kalau kami ngelihatnya dari luar sih tambang itu ada 3 spek utama yang harus dipenuhi. Satu, Iya. modalnya besar Mas Pras. Yang kedua, teknologinya tinggi. Yang ketiga, memerlukan spek SDM dalam spesifikasi atau tataran tertentu begitu ya. Dan Iya. itu saya kira tidak mudah juga untuk dipenuhi dalam waktu pendek apalagi oleh ormas. Kita tidak mengecilkan makna ormasnya, tetapi kan teman-teman fokusnya adalah mungkin selama ini di pembinaan umat, kemudian kalau diminta untuk melakukan yang di luar itu kan siapapun itu harus perlu penyesuaian terlebih dahulu atau paling tidak belajar. Nah, ketika belajar itu diperlukan, apakah itu optimal di dalam konteks pengusahaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau tidak? Saya kira sebetulnya hati kecil kita semua sudah bisa menjawab sih Mas Bas. Baik, Mas Komaydi, ini menarik kalau kita cermati dari sisi sosialnya begitu, dikhawatirkan justru ada friksi horizontal begitu ya antar mungkin nanti mereka yang berhak mendapatkan dan mungkin justru ada pihak lain yang masuk ke wilayah tersebut. Baik, kita ke Pak Reswani. Ini menarik sebagai tenaga ahli pertambangan melihat kondisi seperti saat ini. Saat ini memang sudah ada lampu hijau diberikan penawaran kepada organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras, Pak Komaydi dan semua pemirsa yang saya cintai tentunya. Jadi berkenaan dengan peraturan pemerintah yang telah terbit ya, nomor 25 tahun 2024, belum 1 pekan peraturan ini terbit, kita harus melihat secara komprehensif ya mengenai pertambangan ini, khususnya nanti akan saya bahas sampai kepada ke ormas gitu ya. Jadi kita mulai dari konstitusi dulu Mas. Ya, jadi dasar hukum dari semua ini adalah Undang-Undang Dasar pasal 33. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Baik. Dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Oke. Nah, Bung Hatta yang menyusun ini ya diterjemahkan ini, rakyat ini bukan hanya rakyat yang sekarang. Tapi juga nanti anak cucu kita juga harus bisa merasakannya. Oke. Nah, bergerak dari konstitusi, maka pemaknaan dari pertambangan itu sebagai non-renewable resources harus bisa kita transformasikan secara ekonomi, ya, secara kesejahteraan dan juga pembangunan manusia Indonesia itu secara berkelanjutan. Oke. Karena dia tidak bisa diperbaharui, maka satu ketika dia akan habis, maka ekonomi itu harus semakin mandiri ke depannya pada saat non-renewable itu habis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam azas pertambangan ini juga kita azas adil ya, azas berkeadilan dan juga pemerataan. Artinya siapa saja sebenarnya diberikan ruang ya, di negara ini untuk bisa mengelola pertambangan gitu ya. Maka dari itu atas hal tersebut pemerintah dengan fungsinya sebagai pembuat kebijakan dan juga membuat peraturan gitu ya, itu merumuskan di dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 ya, yang pertama kita 1167 itu pertama investasi pertambangan undang-undangnya, itu dasarnya konstitusi kita tadi, lalu dilanjutkan dengan perubahan zaman di Undang-Undang 4 tahun 2009. Yang terakhir diperbaharui lagi 4 2009 jadi Undang-Undang 3 tahun 2020. Nah, sebenarnya di sana disebutkan bahwa baik itu BUMN, BUMD ya, lalu koperasi, lalu juga badan usaha lain yang mewakili semua golongan masyarakat itu bisa saja mengajukan izin usaha pertambangan dan berhak mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan, tentunya dengan syarat dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Maka yang harus kita lihat adalah bagaimana jika ini peraturan memang sudah diterbitkan gitu ya. Maka yang pertama catatan dari kami itu dari Perhapi, peraturan pemerintah ini
tentunya harus selaras dengan semangat yang ada di undang-undang. Oke. Ya, undang-undang sebagai peraturan yang ada di atas dari peraturan pemerintah, itu sebagai acuan dari pembuatan peraturan pemerintah. Dan juga di dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa prioritas ormas mendapatkan prioritas seperti itu ya. Nah, itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maka kami melihat di dalam Undang-Undang 3 itu dijelaskan bahwa BUMN, BUMD itu mendapatkan prioritas. Oke. Saya membaca dalam aturan penjelasan PP yang baru ini, dasar dari prioritas ini adalah pasal 6 di Undang-Undang 3, which is di situ disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas gitu ya terhadap IUP. Tetapi di pasal 75-nya di Undang-Undang 3 2020 itu disebutkan BUMN, BUMD yang mendapatkan prioritas. Nah, sedangkan terminologi ormas memang belum ada tersebut di dalam undang-undang. Nah, ini juga perlu kita cermati supaya sinkron antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Oke. Lalu berikutnya di dalam peraturan pemerintah ini juga disampaikan di mana ormas mendapatkan prioritas harus diatur yang lebih detail. Apakah ormas ini prioritasnya di atas dari BUMN, BUMD? Oke. Atau BUMN ditawarkan dulu ke BUMN, BUMD, jika tidak baru nanti ditawarkan ke ormas, jika tidak baru ditawarkan ke swasta secara lelang. Nah, peraturan ini belum begitu jelas menyebutkan terminologi ini dan aturan main teknisnya yang memang tentunya nanti bisa diturunkan dalam peraturan menteri sebagai turunan di bawahnya. Betul. Lalu itu mengenai aturan main ya. Kita harus sangat di pertambangan harus sangat mengikuti peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, lalu yang kedua adalah dari sisi pandangan kami kita harus melakukan treat yang sama ya. Oke, secara prioritas itu boleh-boleh saja itu ya, memberikan prioritas kepada BUMN ataupun ormas dan sebagainya. Tetapi dalam hal treat secara implementasi, pelaksanaan gitu secara ya. keahlian lah. Keahlian misalnya, itu kan ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Contoh pertama, baik BUMN, BUMD, swasta ataupun ormas itu semuanya harusnya juga akan membayar semua penerimaan negara gitu ya. Seperti pajak maupun royalti juga lah ya. Royalti, iuran tetap, iuran produksi gitu ya. Lalu juga mungkin pada saat dia diberikan ataupun pengajuan untuk mendapatkan WIUPK gitu ya, maka di sana ada yang tadi Mas Komedi juga sampaikan itu bekas area PKP 2B ya. Yang diatur di sini PKP 2B, belum mineral. Di sana kan ada data yang sudah terlebih dahulu tersedia atas kegiatan-kegiatan eksplorasi sebelumnya, ya kan? Nah, data itu ada yang dinamakan dengan kompensasi data informasi yang merupakan salah satu dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu juga harusnya harus dibayarkan. Jadi treatment secara sama terhadap ormas juga harus dilakukan, baik secara tadi penerimaan negara, teknis ya, supaya pelaksanaan pertambangan ini benar-benar harus juga mengacu pada good mining practices. Baik, itu dia yang perlu ditekankan, good mining practices. Dan kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Reswandi dan Mas Komedi. Kita akan bahas nanti seperti apa sih nanti implementasinya di lapangan yang sebaiknya begitu. Karena kan ini dimungkinkan juga badan usaha yang dimiliki oleh ormas menggandeng perusahaan lain yang mungkin sudah spesialis di bidang pertambangan. Kita bahas nanti dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita ini terkait dengan upaya pemerintah. Ini memang kalau kita lihat semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu ya, dengan adanya bagaimana lampu hijau ataupun kesempatan diberikan juga begitu untuk organisasi kemasyarakatan begitu yang berbasis keagamaan untuk bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus. Nah, Mas Komedi mungkin bisa menyikapi juga langkah ini apakah cukup efektif kalau memang tadi semangatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu bagi ormas-ormas yang sudah memiliki kegiatan usaha ataupun yang memang berkecimpung ataupun aktif dalam berkegiatan
bisnis ataupun ekonomi ini yang ditekankan. Anda melihat bagaimana? Karena kan ini ditawarkan juga nanti Ormas bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain yang mungkin sudah berpengalaman di bidang pertambangan ini. Mas Komaydi, silakan. Cara teori di atas kertas mungkin bagus ya. Tujuannya atau semangatnya kan sebetulnya juga bagus. Tetapi Oke. di dalam implementasinya kan tidak sesederhana itu ya Mas Bas. Jadi Oke. misalkan contoh di sektor minyak dan gas ya. Kalau di minyak dan gas itu bukan wilayah kerja untuk ormas, tapi lebih ke PI untuk daerah. Padahal daerah itu skalanya lebih besar, mereka punya badan usaha milik daerah atau BUMD. Itu di dalam implementasinya saja agak sulit ya, karena kan kebutuhannya besar ya Mas. Oke. Sehingga yang terjadi adalah mereka dibiayai dulu oleh yang existing. Misalnya Pertamina ada wilayah kerja di suatu daerah, terus kemudian BUMD diberikan PI 10%. Kemudian yang 10% itu ditanggung oleh Pertamina terlebih dahulu, nanti setelah berhasil memproduksikan baru dikembalikan. Itu sampai sedemikian detail begitu pengaturannya. Dan selama ini juga itu ternyata menjadi beban tersendiri bagi cash flow di perusahaan yang membiayai terlebih dahulu. Itu di level Pemda ya Mas ya. Oke. Yang kita sudah sama-sama tahu mereka punya APBD dalam jumlah yang cukup besar. Mereka punya BUMD yang saya kira juga cukup mumpuni. Dan segmen usahanya juga sudah bervariasi. Artinya secara bisnis maupun secara legal mereka punya instrumen yang sudah cukup memadai. Itu pun bermasalah Mas di dalam implementasinya karena tidak sederhana. Karena selama ini yang dipahami oleh daerah PI 10% itu seperti saham kosong gitu ya. Ternyata di dalam implementasinya ternyata ikut kontribusi modal ya. Begitu mereka agak stres di dalam implementasinya. Nah, apalagi ormas ini 100% nanti ke mereka kalau mereka dapatkan wilayah usaha pertambangan dan kemudian mereka akan menggandeng pihak lain. Nah, seberapa bisa mereka menggandeng atau mendatangkan pihak lain? Kalau ditanya kan ormas juga punya unit usaha, betul, tetapi unit usahanya kan selama ini berkaitan dengan kepentingan umat, misalnya katakanlah mensuplai produk-produk yang diperlukan umat begitu. Jadi tentu kita harus bedakan. Niatnya sangat baik Mas Pras untuk membantu mensejahterakan kelompok-kelompok ormas di keagamaan. Saya kira membantu Pak Kiai, membantu pesantren, membantu gereja itu niatnya sangat mulia. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, kalau kita pengen nyapu rumah dengan sapu yang katakanlah kotor begitu, kurang pas, itu kan rumahnya jadinya nggak bersih tetapi malah kotor, lebih kotor lagi. Nah ini niatnya kan mensejahterakan, tetapi kalau instrumen yang dipilih tidak pas, yang dikhawatirkan malah ini menjadi beban bagi semua pihak. Ini yang saya khawatirkan demikian Mas. Karena masih ada cara-cara atau instrumen-instrumen lain. Misalnya katakanlah ormas memberikan atau dikerjasamakan dengan pertambangan tetapi misalkan mensuplai hal-hal yang selama ini katakanlah menjadi kompetensi atau wilayah usaha yang sudah dilakukan atau existing itu sehingga usahanya lebih besar begitu. Sementara tambangnya optimal, usaha mereka juga optimal. Artinya banyak cara lain untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan ke publik tersebut begitu Mas Ras. Ini bukan tidak setuju kesejahteraannya begitu ya. Nanti seolah-olah kalau kita berikan pendapat ini seolah-olah kita mau niat baik ke kiai dan lain sebagainya kok nggak setuju dan lain sebagainya. Nah, bukan nggak setuju di situnya, kita sangat setuju. Tetapi tentu niat baik harus dilakukan dengan cara-cara dan instrumen yang baik begitu Mas Bas. Baik Mas Komaydi, menarik. Nah ini lantas tantangan, kemudian kira-kira apa saja sih yang perlu dipahami begitu bagi mungkin karena ini kaitannya dengan ormas begitu untuk masuk ke dalam sektor pertambangan, kemampuan teknis, manajerial seperti apa begitu yang perlu diperhatikan pada saat kita mengelola satu kawasan pertambangan. Tadi Pak Komaydi sudah menyampaikan dengan aturan yang detil dan jelas saja pun implementasinya juga masih belok sana belok sini gini. Wah, gimana nih menurut Mas? Iya, kalau saya mungkin komentari dulu sedikit mengenai apa tadi namanya yang disampaikan Pak Komaydi gitu ya. Bahwa kita memang harusnya mengelola pertambangan ini, tetapi ormas nanti bisa ikut serta di dalam hal misalnya supply dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya karakteristik pertambangan itu ya, pertama dia adanya remote area Mas. Karena itu udah given, diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu mineral batu bara itu banyaknya di remote area itu ya. Nah, terus yang kedua ini sangat padat investasi, padat modal ini. Ya, industri pertambangan ini padat modal. Dan dia juga padat teknologi, ya, padat karya.
dan juga salah satu industri yang punya resiko tinggi. Nah, juga resiko-resiko ini terdiri dari resiko geologi, resiko ekonomi, resiko engineering gitu ya, dan juga resiko secara bisnis, karena harga komoditas ini juga sangat fluktuatif gitu ya. Nah, maka dari itu kalau tadi pertanyaan dari Mas Pras, apa kompetensi teknis dan manajerial yang harus dimiliki gitu untuk bisa mengelola pertambangan ini gitu. Nah, jadi kita lihat saja mulai dari kita eksplorasi ya Mas. Nah, mulai kita dari eksplorasi, saya selalu menyampaikan bahwa rasio kesuksesan eksplorasi itu sampai dengan bisa tambang itu diproduksi itu hanya di bawah 5%. Di bawah 5%. Jadi Meskipun ini juga ya, tambang juga yang pernah dipakai misalnya. Ya, ini secara umum saya sampaikan ya. Jadi dari secara rasio kesuksesan itu 5%, gitu ya, di bawah 5%. Artinya jika nanti tergantung data, ya, data yang tersedia dari X tambang ini seperti apa. Kalau perlu eksplorasi lanjutan, maka belum tentu juga nanti akan bisa ditambang. Nah, tapi jika data telah tersedia dengan baik, secara keekonomian itu dihitung, nah itu secara resiko geologi maupun resiko ekonominya sudah turun gitu ya. Nah, tapi tetap dia padat investasi. Pada saat dia mau mulai operasi kan dia juga harus melakukan persiapan-persiapan operasi. Kalau dia tidak menggandeng kontraktor tambang, maka dia harus investasi alat berat. Dia harus investasi untuk membangun infrastruktur. Kalau belum ada listrik harus bangun jaringan listriknya. Atau dia juga harus membangun jalan gitu untuk haulingnya gitu dan sebagainya. Nah, jadi mulai eksplorasi sudah seperti itu, masa konstruksi seperti itu, dan pada saat melaksanakan kegiatan operasi, itu resiko teknis juga sangat tinggi gitu. Masalah keselamatan kerja, ya saya sering menyampaikan itu hal yang sangat krusial di pertambangan gitu ya. Safety first Mas gitu ya. Jadi mulai hubungan antara keteknikan dengan keselamatan itu sangat erat gitu ya. Bagaimana skill dari setiap operator tambang itu harus mengikuti SOP yang sangat rigid gitu ya. Dalam mengoperasikan alat gitu ya. Harus mengetahui bagaimana situasi dari lereng-lereng tambang itu seperti apa, dan sebelum itu juga harus dihitung dulu supaya tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir dan sebagainya, flow dari air dan sebagainya. Dan selain itu juga kita sangat harus berhati-hati dengan pengelolaan lingkungan, gitu ya. Nah, skill lingkungan ini juga bukan hal yang murah gitu. Investasi lingkungan itu juga investasi yang tinggi, biaya lingkungan itu biaya yang tinggi juga yang harus dipersiapkan. Ada jaminan reklamasi, jaminan penutupan tambang gitu ya, supaya memastikan semua kegiatan pertambangan ini secara lingkungan itu comply dan dapat menjaga kelestarian lingkungan ya setelah berakhirnya operasi pertambangan itu sendiri. Nah, selain itu juga ada resiko sosial Mas. Ini juga itu dia. Jadi resiko sosial, resiko lahan itu ya. Bagaimana nanti deal dengan pemilik lahan itu belum tentu mau dilepas lahannya juga. Karena izin itu tidak serta-merta dia memiliki kuasa atas lahan. Dan seterusnya lah, banyak sekali. Jadi manajerial, skill teknis, pengalaman bisnis, bagaimana meyakinkan investor yang akan nanti ada partner investasi misalnya, Ormas harus menggandeng siapa, apakah dana dari Ormas sendiri sebagai ekuitas dari Ormas yang nanti menjadi pemegang saham. Wah, ini harus hati-hati, jangan sampai blunder juga kepada Ormas. Kita harus rapikan itu semua di dalam peraturan teknis untuk melindungi Ormas juga. Dan untuk juga menjadikan pertambangan dikelola ini mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang baik sehingga dia bisa sustainable untuk masa depan. Yang perlu di garis bawahi tadi, kemampuan teknis, kemampuan dari sisi manajerial, dan tadi banyak sekali hal-hal yang berpotensi justru menjadi masalah itu harus segera dimitigasi sejak awal begitu pada saat kita akan mengelola satu kawasan pertambangan. Baik, terima kasih banyak Pak Resmani atas kedatangannya dan informasi yang sudah sampaikan. Pak Komaydi juga terima kasih banyak ini atas analisis yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa. Memang kita tunggu nanti implementasinya seperti apa sih aturan turunannya begitu. Semoga apa yang diharapkan dari Pak Komaydi, Mas Resmani ini juga bisa benar-benar terwujud kalau memang tadi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ormas dan lain-lain begitu yang berkorelasi nanti pada saat operasional ini sudah berjalan begitu ya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaiki terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.